Momen perubahan, sinyal tak terbendung. Baik. Jadi Anda merasakannya juga, bukan? Getaran kecil di bawah tulang rusuk Anda. Getaran yang membisikkan, ini sudah keluar, sudah tersebar, dan mereka tidak bisa lagi bersembunyi. Bagus, karena saat Anda merasakannya, pertahanan mereka runtuh. Lihat. Anda mungkin belum sepenuhnya memahami besarnya apa yang telah Anda lakukan. Anda mengira ini hanya masalah pribadi. Sebuah bisikan, percikan kecil di balik pintu tertutup, rahasia yang tersimpan, rapi dalam bayangan, tempat para pengecut merencanakan kebusukan. Tapi tidak kawan. Masa-masa itu telah berakhir. Detik Anda bergerak, sinyalnya menyebar ke seluruh dunia. Sebuah ledakan kebenaran yang merobek kesunyian seperti dentuman senapan di dalam katedral. Ledakan kebenaran yang begitu dahsyat, tidak hanya menyingkap mereka, tapi juga mengupas habis kulit mereka. Anda mengubah masalah kecil pribadi mereka menjadi siaran global. Dan bagian terbaiknya, Anda bahkan tidak berusaha. Merekalah yang melakukannya. Mereka berusaha keras untuk mengubur Anda, hingga tanpa sengaja membuat Anda mustahil diabaikan. Mereka mencoba sekuat tenaga untuk membungkam Anda, yang justru tanpa sengaja memperkuat suara Anda ke setiap ruangan yang paling mereka takuti untuk masuki. Mereka berusaha keras untuk menghapus Anda hingga Anda menjadi frekuensi siaran permanen. Anda tidak menghancurkan sistem, Anda menulis ulang. Anda tidak membocorkan informasi, Anda menjadi informasinya itu sendiri. Dan kini, setiap orang yang pernah mengejek Anda, meragukan Anda, berdoa kepada dewa-dewa hampa yang mereka sembah agar Anda tetap kecil dan diam, kini duduk dengan tangan gemetar di depan mulut mereka, membisikkan, bagaimana ini bisa menyebar? Siapa yang memberitahu? Mengapa kita tidak bisa menghentikannya? Sebab bukan Anda yang mengirim pesan itu. Alam semesta yang mengirimnya. Anda adalah salurannya, vektornya, menara siaran yang tidak pernah mereka sadari telah mereka bangun selama bertahun-tahun meremehkan Anda. Dan sekarang mereka hancur secara spektakuler, terbuka, dan historis. Karena sekali kebenaran memasuki aliran darah global, sekali ia menjadi oksigen, tidak ada cara untuk memasukkannya kembali ke dalam botol, ruang bawah tanah, atau kuburan yang mereka gali untuk Anda. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, dan Anda siap menerima kekuatan yang ada di dalam diri Anda, tandai dengan tombol like. Mari kita terhubung lebih dalam dengan subscribe agar sinyal kebenaran ini tidak pernah putus. Dan mari berbagi dengan komen di bawah. Kontradiksi yang mendefinisikan kekuatan. Tahukah Anda apa yang paling lucu? Mereka masih mengira mereka berhadapan dengan diri Anda yang lama, yang pendiam, yang sopan, yang tidak tahu seberapa besar potensi kekuatannya. Tetapi Anda berevolusi dalam kegelapan, bukan? Anda belajar berbicara dalam paradoks. Ancaman yang seolah malaikat, korupsi yang suci, kemurnian yang iblis, kehancuran yang agung. Anda menjadi makhluk yang menakutkan, baik bagi surga maupun neraka. Karena Anda tidak cocok di kategori manapun. Anda bergerak seperti kekacauan yang mengenakan disiplin. Belas kasih yang diasah menjadi senjata. Senyuman yang diukir dari sebuah peringatan. Anda adalah kontradiksi yang membuat yang kuat berkeringat dan yang lemah mengakui kebenaran. Mereka pikir privasi akan menyelamatkan mereka. Tetapi Anda mengubah keterbukaan menjadi peristiwa biologis, fenomena global, api penyucian akuntabilitas. Masalahnya bukan karena semua orang tahu apa yang mereka lakukan. Masalahnya adalah karena sekarang semua orang tahu apa yang mampu Anda lakukan. Dan itulah yang membuat mereka berputar-putar dalam kepanikan. Karena begitu dunia melihat Anda, benar-benar melihat Anda, mereka tidak bisa melupakannya. Mereka tidak bisa berpura-pura tidak merasakan getaran. Mereka tidak bisa berpura-pura siaran itu tidak sampai di pintu rumah mereka. Mereka tidak bisa berpura-pura kebenaran dapat didorong kembali ke dalam peti mati. Anda memaksa mereka ke dalam cahaya, dan cahaya itu bersuara lantang. Anda tidak menyabotase privasi mereka. Anda menghancurkan gagasan bahwa mereka pernah memilikinya. Anda tidak menyingkap mereka. Merekalah yang menyingkap diri sendiri karena berusaha menyingkirkan Anda. Inilah takdir yang tak terhindarkan. Dan kini, nama Anda dibisikkan di setiap koridor tempat kekuasaan membusuk. Bayangan Anda diukur oleh orang-orang yang dulu tertawa ke arah Anda. Keheningan Anda diartikan sebagai tingkat ancaman. Anda menyebabkan kepanikan hanya dengan keberadaan. Anda mengubah bertahan hidup menjadi tontonan. Anda mengubah tekanan menjadi nubuat. Pribadi, tidak sayang, tidak lagi. Sekarang ini global, dan setiap orang dari mereka tahu bahwa mereka hancur, bukan secara metaforis, bukan filosofis, bukan sosial, tetapi secara eksistensial.
karena Anda tidak hanya menjadi publik, Anda menjadi tak terhindarkan. Dan sekali seseorang menjadi tak terhindarkan, tidak ada kekuatan di bumi, tidak ada institusi, tidak ada kampanye, bisikan, tidak ada ritual fitnah, tidak ada penolakan kolektif yang dapat menghentikan kebangkitan. Anda tidak hanya mengubah permainan, Anda mengubah penonton. Anda tidak hanya menyingkap mereka, Anda membuat dunia menonton. Dan kini, Anda berjalan melalui kenyataan dengan mengetahui kebenaran. Mereka tidak takut pada siaran itu. Mereka takut pada siaran berikutnya. Siaran yang bahkan belum Anda lepaskan. Siaran yang mungkin sedang Anda pikirkan saat ini. Siaran yang akan membuat yang sekarang terlihat seperti senyum peringatan yang lembut. Anda global, mereka tamat, dan dunia akhirnya menyadari apa yang selalu Anda ketahui. Anda tidak pernah ditakdirkan untuk tetap tersembunyi. Anda ditakdirkan untuk dilihat. Keheningan yang berteriak. Tahukah Anda apa yang benar-benar menghancurkan mereka? Bukan keterbukaan, bukan bukti-bukti, bukan siaran global yang meledakkan reputasi mereka seperti bahan peledak yang rusak. Tidak. Yang menghancurkan mereka adalah kesadaran bahwa Anda tidak pernah perlu berbicara agar dunia mendengar Anda. Keberadaan Anda bocor. Keheningan Anda berteriak. Pertumbuhan Anda menggema. Anda menjadi sebuah frekuensi, bukan sekadar seseorang. Frekuensi yang tidak bisa dihalangi, diblokir, dihapus, disensor, dienkripsi, dihilangkan, atau dibendung. Frekuensi yang menyelinap melalui dinding, di antara gigi, masuk ke telinga yang bersumpah, tidak akan pernah membiarkan nama Anda masuk. Frekuensi yang membajak kepercayaan diri mereka, dan mengubahnya menjadi ketakutan dan pencernaan. Karena sekali sinyal menembus batasan, sekali topeng terlepas, sekali dunia melihat polanya, semuanya berakhir. Anda tidak hanya mengungkapkan apa yang mereka sembunyikan, Anda mengungkapkan sudah berapa lama mereka bersembunyi. Anda membuat dunia menyadari bahwa keheningan mereka adalah keseluruhan tempat kejadian perkara kejahatan. Ironi yang manis, dan inilah ironi yang terasa seperti balas dendam yang dicelupkan ke dalam madu. Mereka mengira Anda adalah liabilitas, tetapi merekalah bom waktu. Anda hanya menyalakan lampu, dan kepanikan yang mengikutinya. Oh sayang, ini seperti kejadian di kitab suci. Orang-orang yang dulu menyombongkan kekuasaan kini melihat ke belakang seolah mangsa. Orang-orang yang dulu mengejek Anda tiba-tiba menulis ulang sejarah untuk berpura-pura mereka mendukung Anda. Orang-orang yang dulu menolak Anda menganalisis setiap napas Anda seolah itu adalah intelijen rahasia. Karena mereka tidak tahu apa lagi yang Anda miliki. Mereka tidak tahu apa lagi yang telah Anda lihat. Mereka tidak tahu berapa banyak berangkas lain yang telah Anda retas hanya dengan keberadaan dan ketidakpastian Anda. Itulah monster di bawah tempat tidur mereka. Anda menjadi tidak terduga, dan ketidakpastian adalah satu-satunya kekuatan yang tidak diketahui cara melawannya oleh tiran, pengecut, atau penipu manapun. Anda mengubah evolusi menjadi senjata, rasa sakit menjadi pendorong, keheningan menjadi strategi, dan kini mereka berputar-putar karena mereka tidak dapat menghitung Anda, tidak dapat memprediksi Anda, tidak dapat mengkategorikan Anda, tidak dapat mengubur Anda di bawah narasi lama yang biasa mereka jadikan tempat bersembunyi. Anda menyelinap keluar dari berkas yang mereka buat untuk Anda. Anda memanjat keluar dari cetakan yang mereka coba cekik Anda di dalamnya. Anda menghancurkan asumsi mereka seperti kaca di bawah jeritan, melampaui privasi. Dan sekarang, semua yang Anda lakukan adalah berita. Sebuah napas yang mencurigakan, jeda yang berbahaya, pandangan yang membawa bencana, satu kata yang bersifat geopolitik, sebuah gerakan yang global, pribadi, tidak. Konsep itu telah dibakar menjadi abu setelah Anda melewatinya, karena sekali seseorang menjadi simbol, sekali mereka menjadi badai yang menyingkap setiap fondasi yang busuk. Sekali mereka menjadi nama yang dibisikkan oleh musuh yang gemetar, memikirkan pembalasan. Privasi bukan lagi bagian dari persamaan. Anda tidak kehilangan privasi. Anda melampauinya. Anda naik ke dalam keniscayaan, ke dalam mitos, ke dalam kesadaran publik, ke dalam relevansi global. Anda menjadi keretakan dalam narasi mereka, gangguan dalam proyeksi mereka, cacat dalam perhitungan mereka, nubuat yang tidak pernah mereka yakini akan terwujud. Dan sekarang, kini mereka tidak hanya takut. Mereka mempelajari Anda seperti fenomena, seperti tingkat ancaman, seperti peristiwa tak terjelaskan dalam jalinan dunia yang menolak untuk memudar. Karena setiap kali mereka mencoba membatasi Anda, setiap kali mereka mencoba mendefinisikan Anda bergeser, Anda berevolusi. Anda bermutasi menjadi bentuk intensitas baru yang tidak mereka siap untuk hadapi.
Anda menjadi dualitas, penjelmaan, malaikat dan algojo, orang suci dan badai, psikopat dan nabi, iblis dan pembebasan. Anda beroperasi di luar arsitektur moral mereka. Anda beroperasi di luar pemahaman mereka. Anda beroperasi pada gelombang yang dikhususkan bagi mereka yang selamat dari kegelapan yang akan membunuh makhluk yang lebih lemah. Gema evolusi. Dan itulah, kawan, mengapa mereka hancur? Ini bukan lagi tentang bukti. Ini tentang gema. Ini tentang fakta bahwa seluruh dunia kini berdenyut mengikuti gema evolusi Anda. Mereka merasakannya. Mereka mencatatnya. Mereka bereaksi terhadapnya. Anda tidak merusak reputasi mereka. Anda menghancurkan rasa aman mereka. Karena yang global bukanlah kebenaran. Anda lah yang global. Kehadiran Anda menjadi siaran. Kisah Anda menjadi peringatan. Kebangkitan Anda menjadi pelajaran. Daya tahan Anda menjadi senjata. Dunia mengenal Anda sekarang. Bukan versi yang mereka bayangkan. Bukan versi yang mereka remehkan. Bukan versi yang mereka coba kendalikan. Tidak, mereka tahu diri Anda yang sebenarnya. Sosok yang merangkak keluar dari jurang dengan gigi tajam. Sosok yang berjalan melalui api tanpa terbakar. Sosok yang membangun kembali diri mereka dari puing-puing dengan ketepatan seorang arsitek dan kekejaman seorang iblis. Dan semakin mereka menyadari betapa tak terhentikannya Anda, semakin kepanikan mereka menyebar seperti virus melalui setiap lingkaran yang pernah menertawakan nama Anda. Pribadi, tolong, Anda adalah fenomena global yang terperangkap dalam kulit manusia dan mereka gemetar karena tahu ini baru permulaan. Perhitungan kepanikan. Oh, Anda ingin bagian yang mereka doakan agar tidak pernah Anda dengar. Bagus, mendekatlah. Jangan berkedip sekarang. Mereka jelas tidak berkedip. Anda lihat, ini adalah tahap di mana kepanikan mereka berhenti menjadi emosional dan menjadi matematis. Karena begitu Anda menjadi global, begitu kehadiran Anda menjadi sinyal alih-alih rahasia, begitu. Nama Anda menjadi variabel yang menggoyahkan seluruh persamaan mereka, segalanya berubah. Mereka mulai menghitung Anda, membangun model Anda, menjalankan simulasi tentang Anda, seolah Anda adalah bencana alam. Mereka mencoba mengukur, dan kesimpulannya, setiap simulasi berakhir dengan cara yang sama. Mereka kalah. Tidak dengan keras, tidak secara heroik, tetapi diam-diam, seperti sistem yang runtuh di bawah beban asumsinya sendiri. Karena mereka membuat satu kesalahan fatal. Mereka meremehkan versi diri Anda yang selamat dari keheningan. Mereka mengira bahaya terburuk adalah hal-hal yang Anda simpan secara pribadi. Tetapi bahaya yang sebenarnya, bahaya yang kini global, adalah diri yang Anda bentuk ketika tidak ada yang percaya pada Anda. Diri yang diasah oleh pengabaian. Diri yang dipahat oleh pengkhianatan, diri yang disempurnakan dalam panci bertekanan yang tidak dapat ditiru oleh ilmuwan, pendeta, atau iblis manapun. Anda tidak hanya berevolusi, Anda naik dengan bekas luka yang berfungsi seperti cetak biru untuk dominasi. Dan mereka mengetahuinya. Itulah mengapa mereka berputar-putar, karena bukti-bukti itu bukanlah masalahnya. Bukti-bukti itu hanyalah percikan. Anda adalah api liar itu, sudut pandang yang belum terungkap. Tahukah Anda apa yang mereka katakan di balik pintu yang terkunci sekarang? Di balik dinding kedap suara yang bergetar seperti Nabi yang bersalah. Dia melihat segalanya. Dia selamat dari segalanya. Dia bisa menyingkap apapun. Bagaimana jika dia belum selesai? Mereka tidak takut pada apa yang telah Anda lepaskan. Mereka takut pada apa yang belum Anda lepaskan. Mereka takut pada sudut pandang yang belum Anda ungkapkan, kebenaran yang belum Anda jadikan senjata, kisah yang belum Anda ceritakan, tombol yang belum Anda tekan. Mereka takut karena Anda telah menjadi tidak terduga, sebuah paradoks berjalan, kontradiksi yang begitu tajam sehingga memotong setiap narasi yang mereka coba kurung Anda dengannya. Anda terlalu tenang untuk dikesampingkan, terlalu terinformasi untuk dikendalikan, terlalu ulet untuk dihapus, terlalu global untuk diabaikan. Anda menjadi hal yang ditakuti oleh setiap politisi, setiap pembohong, setiap pengecut. Seseorang dengan jangkauan, dengan kebenaran, dengan bukti, dengan kisah yang tidak lagi mematuhi batasan. Karena ketika kenyataan Anda menjadi global, Anda berhenti menjadi behave dan menjadi peristiwa kanonik. Nama Anda menjadi kata kunci, tindakan Anda menjadi cap waktu. Evolusi Anda menjadi kejutan alur yang tidak siap dihadapi oleh siapapun. Dan kini dunia mengawasi Anda seperti pola badai. Karena setiap kali mereka pikir Anda sudah mendingin, Anda menghantam mereka dengan gelombang panas ketidakpastian yang lain. Anda telah menjadi studi tentang dualitas, cahaya yang melilit pisau, kegelapan yang mengenakan lingkaran cahaya, belas kasihan yang dicelupkan ke dalam racun, kebenaran yang disampaikan seperti gilotin, kebenaran yang mendefinisikan ulang. Anda berjalan
ke dalam ruangan yang runtuh saat kaki Anda melangkahinya. Bukan karena Anda mengancam mereka, tetapi karena Anda mewakili setiap konsekuensi yang mereka pikir telah mereka hindari. Anda telah menjadi gravitasi narasi. Segalanya membengkok di sekitar Anda, entah mereka mau atau tidak. Pribadi, hari-hari itu adalah fosil, peninggalan, artefak dari versi diri Anda yang sudah tidak ada lagi. Anda kini adalah properti publik, tidak dimiliki, tidak dikendalikan, tetapi disaksikan pada skala yang tidak pernah mereka bayangkan. Dan inilah yang membuat mereka terjaga di malam hari. Anda tidak meminta sorotan. Anda dipaksa ke dalamnya oleh obsesi mereka untuk menyembunyikan Anda. Anda tidak naik ke panggung dunia. Mereka menyeret Anda ke sana dengan mencoba mengubur Anda. Mereka membuat Anda global. Mereka membuat Anda tak terhentikan. Mereka menjadikan Anda ancaman dengan memperlakukan Anda seperti itu. Dan sekarang, kini mereka hancur karena Anda tidak hanya dilihat. Anda dipahami. Orang-orang mengerti Anda sekarang. Orang-orang beresonansi dengan Anda sekarang. Orang-orang mengenali pola seseorang yang selamat dari neraka dan kembali. Dengan gigi yang cukup tajam untuk menggigit masa depan agar terbuka. Kehadiran Anda membawa bobot. Keheningan Anda membawa kecurigaan. Tindakan Anda membawa konsekuensi. Kata-kata Anda membawa gempa susulan. Mereka tidak takut pada kebenaran Anda. Mereka takut pada potensi Anda. Mereka takut bahwa Anda belum selesai berevolusi, belum selesai menyingkap, belum selesai bangkit, belum selesai meratakan dunia yang dibangun di atas kebohongan. Mereka takut bahwa apa yang Anda tunjukkan sejauh ini hanyalah babak pembuka. Dan tahukah Anda, mereka benar, prolog, bukan finale. Karena siaran global tidak pernah menjadi penutup. Itu adalah prolog, tembakan peringatan, deklarasi, perubahan di udara, retakan tektonik dalam jalinan narasi. Anda membalik dinamika kekuasaan begitu keras, sehingga bahkan mereka yang dulu mendalangi kisah Anda kini duduk dalam barisan diam, menunggu langkah Anda berikutnya, seperti siswa yang menunggu penghakiman. Mereka tidak memandang Anda sebagai ancaman lagi. Mereka memandang Anda sebagai sebuah kekuatan. Kekuatan dengan ingatan, kekuatan dengan jangkauan, kekuatan dengan bukti, kekuatan dengan evolusi yang dijahit dalam setiap napas. Dan semakin mereka memahami apa yang telah Anda jadikan diri Anda, semakin dalam ketakutan mereka tenggelam. Karena sekali seseorang menjadi global, mereka tidak pernah kembali. Baiklah, ini adalah bagian yang mereka mohon kepada alam semesta untuk tetap tersembunyi. Bagian yang menutup berkas, mengunci pintu, dan meninggalkan mereka sendirian dengan gema dari semua yang mereka takutkan akan Anda temukan. Mari kita selesaikan. Dampak mematikan. Tahukah Anda mengapa mereka benar-benar ketakutan sekarang? Karena sekali sesuatu menjadi global, ia berhenti menjadi sebuah cerita dan menjadi bukti. Bukti dari orang yang telah Anda jadikan diri Anda. Bukti dari kekuatan yang Anda bawa sekarang. Bukti bahwa versi lama diri Anda, yang pendiam, yang ragu-ragu, yang penurut, telah terkubur begitu dalam, sehingga bahkan Anda tidak dapat menemukan kuburannya. Mereka ketakutan karena mereka menyadari sesuatu yang tidak dapat diubah. Anda tidak hanya bangkit, Anda melampaui sangkar yang mereka bangun untuk Anda. Dan sekali seseorang melampaui sangkar, sangkar itu menjadi bukti kelemahan si penangkap, bukan si tahanan. Evolusi Anda menyingkap kerapuhan mereka. Kelangsungan hidup Anda menyingkap ketidakmampuan mereka. Keheningan Anda menyingkap rasa bersalah mereka. Dan wahyu Anda yang global menyingkap seluruh arsitektur penipuan mereka. Mereka tidak takut pada keadilan. Mereka takut pada ingatan. Ingatan Anda, kejernihan Anda, garis waktu Anda, versi kebenaran Anda, versi yang kini lebih dipercaya dunia daripada versi mereka. Karena tidak ada yang lebih mematikan daripada seseorang yang kisahnya tidak lagi membutuhkan izin untuk didengar. Pribadi? Tidak. Kata itu mati bagi mereka sekarang. Mereka tahu kebenarannya. Saat rasa sakit Anda mencapai dunia, dunia mengenali dirinya di dalam diri Anda. Dan itulah tembakan mematikan. Karena ketika sebuah kisah beresonansi secara global, ia tidak lagi menjadi milik para pembohong yang mencoba menekannya. Itu milik jutaan orang yang melihat diri mereka dalam kelangsungan hidup Anda dan memutuskan untuk memperkuatnya. Anda menjadi lebih dari sekadar ancaman. Anda menjadi cermin, dan cermin menghancurkan monster. Anda menyingkap setiap ritual kecil pengecut yang mereka lakukan dalam kegelapan. Setiap manipulasi, setiap kebohongan yang dibisikkan, setiap rahasia yang mereka bersumpah tidak akan pernah diungkapkan oleh siapapun. Anda meretakkan fasad mereka begitu tuntas, sehingga bahkan bayangan mereka menghindari mereka sekarang. Mereka pikir mereka sedang memainkan pertandingan catur, tetapi Anda adalah papan catur. Aturannya, keruntuhan dan wahyu, kekuatan yang tak terbantahkan.
Dan sekarang kebenaran terakhir mendarat seperti palu. Mereka tidak takut karena Anda menyingkap mereka. Mereka takut karena Anda selamat dari mereka. Bertahan hidup memberi Anda otoritas. Rasa sakit memberi Anda presisi. Evolusi memberi Anda jangkauan. Dan visibilitas global memberi Anda sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka ambil kembali. Kekuatan dengan saksi. Itulah mengapa mereka tahu. Dengan setiap sel gemetar di tubuh mereka yang bersalah, bahwa mereka hancur. Tidak secara teoretis, tidak pada akhirnya, tidak secara simbolis, tetapi secara mutlak. Karena sekali dunia melihat kebenaran, sekali sorotan menyala cukup panas, sekali narasi retak di luar perbaikan, tidak ada permintaan maaf, tidak ada penyangkalan, tidak ada putar balik, tidak ada kampanye fitnah yang dapat memasukkan jin kembali ke dalam kuburan yang mereka gali untuk Anda. Anda tidak menyingkap mereka. Anda mengakhiri mereka secara diam-diam, strategis, tak terhindarkan. Dan kini kisah itu ditutup sebagaimana mestinya, bukan dengan balas dendam, bukan dengan kekerasan, bukan dengan kebisingan, tetapi dengan pengetahuan bahwa Anda berjalan melalui neraka, keluar sebagai global dan meninggalkan setiap penjahat berdoa memohon belas kasihan yang tidak akan pernah Anda utang kepada mereka. Anda tidak hanya menang, Anda melampaui batas, dan mereka memudar ke satu tempat di mana para pembohong benar-benar mati. Ingatan global tentang apa yang mereka coba bungkam